Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita diberi rahmat, kesehatan, dan diberi kesehatan, nikmat yang paling yang kita itu yaitu kesehatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka menuntut ilmu di Majelis Ta'lim Az-Zakir. Mudah-mudahan kajian kita, mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ustaz-ustaz yang lagi sakit, tuan guru kita lagi sakit, jamaah kita lagi sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan bisa kembali belajar di Majelis Ta'lim Az-Zakir. Ya, nanti kemarin saya sudah ngubungin untuk malam Senin itu ustadznya berhalangan, mungkin kita lagi mau cari ustadz untuk kajian umum di malam Senin. Mudah-mudahan abang Ustadz ya bisa hadir karena ada latihan umroh di Bandung. Mudah-mudahan bisa ada penceramahnya. Untuk mempersingkat waktu, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar muqawwirul laila 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tadhkiratan li zawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa andakhal fatihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati yaitu Ketua Yayasan Haji Ramayuli, yaitu Dr. Haji Ramayuli, dan keluarga besar semua, dan para jamaah Majelis Ta'lim Az-Zakir yang senantiasa dimuliakan, yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita ke sini, gerak hati kita menuju tempat yang mulia ini senantiasa merupakan bukti kecintaan kita, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya ibu semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam keluarganya, di dalam masyarakat, majlisnya semua. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan senantiasa mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang mengaku cinta kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita buktikan kecintaan kita dengan terus hadir di majelis ilmu, dengan senantiasa terus
kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Itu sampai luar-luar kali. Luar ini enggak apa-apa, tengah itu kosong. Jalan berapa baris gitu. Ya, alhamdulillah kita teruskan ta'lim kita, kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari beliau, ya, ilmu-ilmu beliau dan akhlak beliau. Mudah-mudahan ya ilmu yang kita kaji senantiasa bisa yang menjadi penerang buat kita baik di dunia maupun di akhirat, ya, menjadi keberkahan buat kita di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita, yaitu bab ke-1, kemudian makalah ke-28, Athaminata wa Ishrin, ya, bab ke-28, yaitu 2 bait penawar hati. Betul ya Bu? Ya. Halaman 34. Nah, ini lumayan panjang nih. Ya, baik, sama-sama kita baca. Ya. Ini diriwayatkan ya dari Abu Bakar Asy-Syibli, ya, seorang ulama, ya, bahwasanya beliau pernah mengatakan, ya, Syekh Abu Bakar Asy-Syibli, ilahi, kita bareng-bareng Bu, ilahi, inni uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'a faqri wa du'fi fakaifa la tuhibbu sayyidi an tahabali jami'a sayyiati ma'a ginaka maulaya anni. Ya. Ilahi inni uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'a faqri wa du'fi. Ya Allah, ini yang pertama. Ya Allah, aku ingin mengibahkan semua amal baikku padamu dalam keadaan lemah dan butuh kepadamu. Kemudian yang kedua, fa kaifa la tuhibbu sayyidi an tahaba li jami'a sayyiati ma'a ginaka maulaya anni. Ya, engkau pun tidak ingin mengibahkan semua keburukan kepadaku karena engkau tidak butuh padaku. Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian ini ada bait-bait syair, ya, yang mungkin kita semua sudah pernah dengar atau sudah pernah kita baca, ya, yaitu ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli waghfir zunubi fa innaka ghafiruz dzanbil azim. Ya, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzanbil azim.
tsabbitni 'alan nahjil karim. Ya, itu artinya ya Allah, aku bukanlah ahli surga. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya mungkin ibu ada yang hafal tapi nggak tahu artinya. Alhamdulillah di Majelis Az-Zakir bisa tahu artinya. Ya mungkin suka baca tapi nggak paham apa maknanya, tapi hafal tapi nggak tahu maknanya. Alhamdulillah di sini kita tahu artinya. Ya ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku bukanlah ahli surgamu. Ya Firdaus. Ya karena salah satu nama surga adalah Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahim, namun aku juga tidak kuat berada dalam neraka jahanam, ya jahim. Ya fahabli taubatan waghfir zunubi, maka terimalah taubatku dan ampunilah dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azim, karena sesungguhnya engkaulah yang maha mengampuni dosa-dosa besar. Ya biasa kita baca sampai sini doang. Ternyata ini ada tambahannya. Ya wa'amilni muamalatal karimi. Ya, dan perlakukanlah aku seperti perlakuanmu pada orang yang mulia. Wa tsabbitni 'alan nahjil karim. Ya, dan tetapkanlah aku di jalan yang lurus. Ya, ini subhanallah. Ya. Kemudian nanti ada ini juga dijelaskan, yaitu surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ya, jadi dua bait penawar hati ya, yang dijelaskan oleh Imam Syibli. Ya ilahi inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a faqri wa du'fi. Ya Allah, aku ingin mengibahkan semua amal baikku padamu ya dalam keadaan lemah dan butuh padamu. Ya fa kaifa la tuhibbu sayyidi antahaba li jami'a sayyiati maginaka maula anni. Ya, engkau pun tidak ingin mengibahkan semua keburukan padaku karena engkau tidak butuh padaku. Ya, penjelasannya di bawah. Maksudnya adalah dosa-dosa kita ya tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketaatan kita tidak akan menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, ibu mau sholat ya mau kagak sholat terserah. Itu enggak ngaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak ada pengaruhnya bagi Allah Jalla wa ala. Ya, misalkan satu Indonesia ini orang enggak mau sholat. Ya, apakah Allah jadi rendah bu, jadi hina? Allah jadi hina nggak? Jadi rendah nggak? Nggak. Ya, ketika satu Indonesia ini semuanya rajin sholat, apakah menambah keagungan Allah? Ya, apakah menambah kebesaran Allah? Enggak. Ya, mau satu Indonesia ini mau sholat semua rajin sholatnya, qiyamnya semuanya, itu enggak ada ngaruhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa menambah kemuliaan, kebesaran Allah. Allah tetap mulia. Ya. Allah maha mulia.
Kemudian kalau nggak ada yang mau sholat, nggak ada yang mau ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka tidak bisa mengurangi kebesaran Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nggak ada yang mau zakat, nggak ada yang mau infak, nggak ada yang mau sedekah, semuanya dia pakai buat kenikmatan dunia. Ya, dia pakai buat urusan dunianya. Ya, sampai dia lupa bagaimana infak, sedekah, zakatnya. Apakah Allah jadi miskin? Ya? Apakah Allah jadi berkurang kekayaannya? Ya, nggak bakal. Ya, nggak bisa mengurangi sedikit pun. Ya, kekayaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita jangan sombong. Kekayaan kita nggak ada apa-apanya. Ya, jabatan kita nggak ada apa-apanya. Dulu ya, orang-orang jahiliyah sudah lebih parah dari kita. Ya, duitnya lebih banyak. Ya, kita lihat atau kita kenal yang namanya siapa, Bu? Qarun. Ya, Qarun. Makanya sekarang kita sering bilang kalau ada harta terpendam namanya harta karun, ya, harta Qarun. Itu udah ada si Qarun tuh. Ya, karena Qarun ya hartanya dibalikin sama Allah, dipendem. Ya, dimakan sama bumi. Ya, jadi kalau kita mau main sombong-sombongan, dulu pernah ada orang yang kaya banget. Ya, yang kaya banget, kemudian sombong banget. Ya, makanya nggak usah belagu lah. Ya, mau apa? Mau orang yang tinggi jabatannya. Dulu juga pernah ada. Ya, orang yang merasa tinggi jabatannya, raja bahkan ngaku jadi Tuhan. Ya, apakah dia selamat? Ya, ini baru jabat presiden 2 periode aja udah belagu banget. Ya, nggak mau dinasihatin oleh para ulama, nggak mau dengerin perkataan para ulama. Ya, padahal ya cuman 5 tahun, cuman 10 tahun habis itu udah. Ya, dia bukan siapa-siapa lagi. Apalagi kalau nanti dia korupsi, itu bisa diusut tuh kalau dia udah turun. Ya, subhanallah. Ya, artinya bahwasanya buat apa kita menyombongkan diri, ya, membanggakan diri. Toh dulu ya pernah ada orang-orang yang memang benar-benar kaya, ya, dan jabatannya luar biasa, jadi raja, tapi ya semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ibadah kita itu adalah buat kita. Ya, ibadah itu bukan buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah nyuruh kita sholat, bukan berarti Allah butuh dengan sholat kita. Ketika Allah nyuruh kita ngaji, ya, Allah nggak butuh dengan bacaan Quran kita. Ketika Allah nyuruh kita duduk di majelis ilmu, bukan berarti Allah butuh dengan ilmu kita. Ya, ya, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ilmu Allah luas. Ya, yang mengenalkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, semua yang ada di alam dunia ini adalah Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'arrahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha ulai kuntum shadiqin. Ya, kata Nabi Adam, aku diajarkan semua ya nama-nama alam ini, nama-nama makhluk ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diajarkan kepada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Allah nggak butuh dengan semuanya. Yang butuh siapa, Bu? Yang butuh siapa? Kita. Ya, apalagi yang pernah saya bilang bahwasanya ibadah-ibadah yang wajib ini disebutkan sebagai ra'sul mal, sebagai modal utama. Ya, kalau kita yang wajib-wajib aja kita masih remehin, masih kita tinggalin, kita mau bawa apaan? Ya,
Yang wajib-wajib aja masih kita tinggalkan, ya, kita nggak pedulikan, ya, kita mau bawa apaan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekaya-kaya orang pasti mati, setinggi-tinggi orang jabatannya pasti mati. Ya. Hidup ini singkat, betul nggak Bu? Paling lama kita hidup berapa? Berapa tahun Bu? Iya, Ibu paling muda di sini berapa tahun? Hah? Ada yang udah 80 tahun? Nggak ada ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini orang tua mudah-mudahan semua pada sehat, panjang umur, ya Bu ya. Ya, yang tua-tua mah enak, pernah ngerasain muda. Kita yang muda-muda ini belum tentu jadi orang tua. Ya, ini subhanallah. Ya, jadi Allah nggak butuh harta kita. Ya, ketika ibu mau infak, mau sedekah semuanya, ya nggak ada urusan sama Allah. Ya, Allah cuma melihat bagaimana niat ikhlas, ya ikhlas kitanya. Silahkan infak sedekah, ya mau bayar zakat silahkan. Ya, tapi tidak bisa menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mulia buat siapa mulianya? Buat diri kita. Ya, derajatnya Allah angkat diri kita. Allah tambah keberkahan rezeki kita. Ya, Allah tambah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, makanya sholawat Firdaus ini sholawat nariyah Bu ya, apa masalah ini ya namanya. Ya, ilahi lasulil firdausi ahla. Jadi bagaimana Allah, ya memang sebenarnya kita ini nggak pantas ya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita masih banyak kurangnya. Ya, masih banyak salahnya. Iblis aja dikeluarin dari surga karena apa Bu? Ya, timbang sombong doang. Ya, karena sombong doang dikeluarin dari surga. Nabi Adam dikeluarin dari surga gara-gara apa? Ya, makan buah khuldi, tergoda sama iblis. Ya, dengerin ya apa yang dikatakan, diperintahkan oleh iblis. Karena ketika itu iblis itu bersumpah atas nama Allah. Jadi pertama kali makhluk yang bersumpah atas nama Allah tapi dia khianat, dia ingkar adalah iblis. Makanya ketika sekarang ada manusia yang berani bersumpah atas nama Allah tapi dia bohong, berarti dia anak cucu keturunan. Nah, itu. Ya. Karena hanya iblis doang yang ngelakuin seperti itu. Dia bersumpah atas nama Allah, kalau kamu makan buah ini, ya buah khuldi ini, kamu akan kekal abadi di surga. Ya, Nabi Adam karena dia ngomongnya atas nama Allah, si iblis ini ya dia percaya. Ya, tapi iblis tukang nibul, ya tukang bohong. Ya. Akhirnya dikeluarkan dari surganya Allah. Ya, timbang salah makan doang, timbang sombong doang dikeluarin dari surga. Ya. Kalau kita kesalahannya ya belum suka ngambilin duit suami gitu kan, di dompet. Ya Bu? Nggak ada duit. Dompetnya nggak ada duitnya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, ketika lagi mau nyuci kan, ngeraba-ngeraba. Ya. Mau 2000-an. Koin. Ya, bismillah ya. Apalagi Bu dosa kita Bu. Ya Allah, banyak banget dah. Ya, apalagi kita sama orang tua, ya. Subhanallah. Ya, makanya di sini kita sebenarnya nggak pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nggak kuat, wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi kita
nggak kuat, kita nggak sampai pengen masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini bagaimana kita sadar ya sebagai hamba begitu banyak dosa-dosa kita, tapi kita masih mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sejatinya sebenarnya kita nggak pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kita pengen masuk surga walaupun sebenarnya kita nggak pantas karena kita nggak mau masuk nerakanya Allah. Makanya kita hadir di sini ya. Mudah-mudahan ya tadi ketika ada perkara-perkara yang wajib yang masih ada kurangnya, mungkin sholat kita masih kurang nggak sempurna, alhamdulillah kita bisa lengkapin dengan hadir di majelis ilmu ya. Mungkin ibu bacaan Al-Qur'annya masih jarang, masih kurang, alhamdulillah bisa hadir di majelis ilmu, alhamdulillah bisa silaturahim ya, alhamdulillah ketemu orang, ketemu teman, tetangga, bisa senyum, sedekah, alhamdulillah ya. Jadi perkara-perkara yang sunnah-sunnah ini buat melengkapin ya, ketika misalkan yang wajib-wajib kita ini masih banyak kurang ya, itu syukur-syukur ibadah wajib kita masih diterima sama Allah, karena kita nggak pernah tahu ibadah kita diterima atau enggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini subhanallah. Apalagi orang yang nggak mau ibadah, tahu nggak tuh? Ya, orang yang mau ibadah tahu nggak dia? Ya bahwasanya dia nanti mau bawa apaan? Ya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering ibadah aja nggak tahu amal ibadahnya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang nggak mau ibadah. Nauzubillahi min ya. Jadi subhanallah ya. Jadi makanya kita rajin-rajin hadir di majelis ilmu ya. Sesibuk apapun kita, mudah-mudahan ya kita sempetin. Misalkan minggu ini sibuk banget, ya minimal sekali lah. Ya kita majlis ada seminggu berapa kali? 3 kali. Alhamdulillah. Ya ada sebulan sekali. Ya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Ya mudah-mudahan kampung kita ini jadi berkah. Ya, karena ada majlis ilmu. Ya. Ya subhanallah. Kemudian selanjutnya ya dikisahkan itu halaman 35 ya Bu. Bisa dilihat bagaimana Syekh Abu Bakar Asy-Syibli ya datang kepada Ibnu Mujahid ya. Kemudian Ibnu Mujahid merangkul dan mencium keningnya. Jadi Imam Syibli mendatangi Imam Mujahid. Ketika bertemu Imam Mujahid langsung merangkul ya dan mencium keningnya. Keningnya siapa Bu? Syekh Abu Bakar Syibli ya. Kemudian ketika Ibnu Mujahid ditanya tentang penyambutannya yang luar biasa ya, dia menjawab, kenapa kamu sampai merangkul, kenapa kamu sampai mencium keningku wahai Imam Mujahid. Kemudian beliau menjawab, di dalam mimpi aku melihat Asy-Syibli ya, Syekh Syibli ini datang menghadap Nabi ya. Kemudian Nabi berdiri dan mencium keningnya ya, kening Imam Asy-Syibli. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian kepada Imam Syibli? Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, itu dikarenakan setiap dia usai mengerjakan sholat ya, sholat fardu, selalu membaca 2 ayat ya. Ayatnya apa? Surah At-Taubah ayat ya, ayat terakhir 128 dan 129 ya. Jadi kisah ini sebenarnya sudah masyhur, sudah banyak disampaikan oleh para ulama-ulama kita ya. Kalau ibu pengen mimpi ketemu Rasul, udah ada yang pernah ketemu Bu? Ya? Udah belum Bu? Ya, belum ada ya? Sama, saya juga belum pernah
Ya. Saya sudah tahu. Oh, Ustaz, mengaji lama udah? Masya Allah, berkah. Ya, jadi ini kita bisa amalkan. Ya, setiap selesai sholat fardu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya, ini subhanallah bisa dibaca artinya bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya beliau ya azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, ya begitu banyak, begitu berat penderitaannya, tapi senantiasa Rasulullah menginginkan supaya kita semua mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sayang sama kita semua. Ya, bisa dibaca artinya. Jadi kenapa dicium ya keningnya Imam Syibli sama Imam Mujahid? Karena Rasulullah mencium keningnya Imam Syibli. Ya, jadi memang mimpi ketemu Rasul itu adalah sesuatu yang hak, ya sesuatu yang nyata, benar adanya. Karena setan nggak pernah bisa ya menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada orang ngaku saya bermimpi ketemu Rasul, ya silahkan, nggak apa-apa, bagus. Ya tinggal nanti pertanggungjawaban dia, ya benar nggak apa yang ia katakan nih. Kita nggak bisa menilai, bohong ente, enggak, jangan. Ya biarin aja. Ketika ada orang ngaku mimpi ketemu Rasul, biarin, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan apa yang dia bilang adalah benar. Karena itu adalah suatu kenikmatan. Ya, lagi-lagi tadi yang namanya setan nggak bisa menyerupakan Rasul, nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa menyerupakan Rasul. Ketika ada yang bermimpi ketemu Rasulullah, maka silahkan. Ya, jadi itu adalah kebenaran. Ya, jadi kalau kita nggak bisa bertemu ya dalam keadaan yaqazah, dalam keadaan terbangun, ini terjaga, ya karena kita udah nggak bisa ketemu Rasulullah dalam keadaan seperti ini, ya karena Rasulullah telah kembali menghadap Allah, dan kita sebagai umat yang terbaik, ya kita bisa yakin kepada Rasul, ya kita bisa beriman kepada Rasul walaupun kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya minimal kita nanti mudah-mudahan ya di yaumil akhir bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insyaallah orang-orang yang hadir majelis ilmu, orang-orang yang senantiasa bersolawat, senantiasa mengerjakan kebaikan, maka itulah orang-orang yang senantiasa yang mendapatkan keberkahan dari Allah, yang senantiasa ya mendapatkan kemuliaan nanti di yaumil akhir bersama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu, makanya bersyukur ya kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pernah mesen nggak? Ya Allah jadiin saya menjadi umat Rasul. Ya jadiin saya menjadi umat Rasulullah. Pernah mesen nggak sama Allah? Ya, saya nggak mau jadi umatnya Nabi Musa, saya maunya jadi umatnya Nabi Muhammad aja. Ya, pernah nggak Bu seperti itu? Ya, nggak pernah. Ya, tapi senantiasa Allah jadikan kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah. Ya, makanya cinta kepada Rasul bukan sekedar di lisan doang. Bukan sekedar ngomong doang, karena kata Rasul, man ahabbani ya ahya sunnati, bahwasanya siapa saja yang cinta kepadaku
maka dia senantiasa menghidupkan sunnahku. Ya. Waman ahabbani waman ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Dan siapa saja yang senantiasa menghidupkan sunnahku, maka dia bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Alhamdulillah. Makanya nanti dihafal nih Bu. Ya. Surah At-Taubah ayat terakhir tuh, 2 ayat terakhir, gampang. Ya, pendek. Ya, nanti bisa Ibu ulang-ulang, ya, bisa baca. Ya. Ba'da sholat fardu, mudah-mudahan bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibu ketemu Anies Baswedan seneng nggak kalau ketemu Anies Baswedan? Ya, kalau ketemu artis seneng nggak? Artisnya siapa Bu? Ya? Ini. Artisnya siapa Bu? Haji Bolot. Ya? Bang Mali. Ya? Ya, kalau ketemu artis saya kita senang banget ya Bu. Ya, senang karena kita minta foto, betul ya? Ya, minta foto, kemudian kita update status, ya. Kita bangga-banggain sama tetangga kita, lu tadi gua ketemu artis ini, lu sih diajak gak mau katanya. Ya. Senang ketemu artis, ketemu orang terkenal di dunia. Ya, apalagi nanti kalau kita bertemu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana senantiasa kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam keseharian kita, ya, dalam segala amal ibadah kita adalah senantiasa kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukti cinta kita, mahabbah kita kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak-akhlaknya kita kenalkan. Ya, jangan anak kita dikenalin sama artis mulu. Ya, suruh nonton apa tuh? Ya, banyak artis Korea, ya, artis Indonesia disuruh nonton. Ya, apalagi artis India. Ya. Ya. Iya. Nama anaknya sampai dinamain Sarukan gitu. Serokan. Ya. Ya, waktu hamil ya nontonnya India mulu. Ya. Waktu hamil nonton Indinya sambil ngelus-ngelus perutnya ya. Ya, dia bilang nanti kalau cowok lu jadi kayak Sarukan ya. Anjeli. Kalau cewek lu jadi kayak Anjeli ya. Ya. Ternyata pas lahir kayak Tuan Takur lahirnya. Ya. Pas lahir kayak Tuan Takur, hitam, mana hitam melotot lagi. Ya. Allah, ya. Makanya kan sebenarnya waktu hamil nggak apa-apa. Kadang kan ibu bilang ini ya Bu. Kadang kalau ada yang nggak suka dia bilang pahit-pahit apa? Amit-amit ya. Tawon ya. Ya, kalau lagi hamil kan biasanya kalau ada yang nggak suka ya amit-amit gitu ya. Ya, sebenarnya nggak apa-apa, bagus, cuman diganti. Kalau kita yang ngaji diganti. Ya, kita bilangnya apa? Astagfirullahaladzim. Kalau ada yang nggak suka nggak apa-apa. Ya, cuman jangan dibilang jangan aku nggak suka ya, atau dihina, direndahkan itu jangan. Kita tinggal bilang aja astagfirullahaladzim. Ya, karena kita nggak boleh merendahkan, menghina makhluk Allah ciptaan Allah. Sekalipun makanan, ibu nggak suka nih sama ini makanan, nggak usah dibilang, nggak suka. Ya udah kita tinggalin, nggak usah dimakan. Ya cukup seperti itu, tinggalin, nggak usah dimakan. Jadi kalau ibu lagi hamil, ada sesuatu yang nggak suka, ya ucapin astagfirullahaladzim. Kita ganti astagfirullahaladzim. Ya, ya, jadi seperti itu. Ya, jadi dari awal bagaimana ya sebenarnya dari hal-hal yang terkecil kita mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai bukti kita, cinta kita, mahabbah kita kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu ya bagaimana Rasulullah merindukan kita. Ya, jadi sebelum kita lahir, kita sudah dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ana mushtaqun bi ikhwani. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Ya, kata Rasul, faman ikhwanak ya Rasulullah? Alasna ikhwanak? Yang kau maksud dengan saudaramu itu siapa wahai Rasul? Bukankah kami ini, kata para sahabat, adalah saudara-saudaramu? Kemudian Rasulullah menjawab, antum ashabi, kalian ini adalah sahabatku. Kalian ini bukan saudaraku, kalian ini sahabatku. Faman ikhwanak ya Rasulullah? Kemudian siapa saudara-saudaramu wahai Rasul? Beliau menjawab, ya humul ladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Merekalah ya orang-orang yang nanti datang, yang nanti hidup setelahku, ya, akan tetapi mereka tetap beriman kepadaku, kata Rasul. Walaupun mereka belum pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti ada al-haud. Ya, ketika Allah turunkan inna a'tainakal al-kautsar. Al-Kautsar di situ adalah telaga. Ya, telaga di surganya Allah khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah. Kita dengar. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan sedikit. Jadi minimal bagaimana kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayatnya sering kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah saja bersolawat, malaikat-malaikat saja bersolawat. Tapi solawatnya Allah bagaimana? Solawatnya Allah bukan seperti kita, tapi sholawatnya Allah adalah memberikan ampunan, yang memberikan maghfirah buat siapa? Buat orang-orang yang senantiasa bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sholawatnya para malaikat. Ya, malaikat itu bersolawat mendoakan. Ya, mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua ya ini mendapatkan ampunan, mendapatkan kemuliaan karena kita senantiasa bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkadang ada orang bilang Nabi Muhammad kalau udah mulia, ngapain masih kita disuruh masih suka sholawat? Ya, kenapa kita masih disuruh sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, padahal Nabi Muhammad udah mulia, ya udah agung, udah masuk surga. Tapi kenapa kita masih disuruh bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, banyak orang-orang yang berpikir seperti itu. Ngapain? Ya, Rasulullah udah mulia, ngapain dimulia-muliakan lagi? Ya, ngapain disolawatin lagi? Nggak usah. Orang udah mulia. Ya, yang pertama karena perintah sholawat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Rasul yang minta, tapi Allah. Yang kedua, ini gelas kalau udah penuh, ya, kalau ibu isiin terus, ditambahin terus, kira-kira gimana bu? Yang saya tambahin, kalau becek ke sini, ya, haus dah. Ini kalau udah penuh ditambahin, luber apa enggak? Luber. Ya, ibaratnya ini kemuliaan Rasul udah penuh. Ibu tambahin terus, ibu salawatin terus. Ini lubernya kecipratan sama kita. Ini kita nih jadi becek ya. Kita tambahin, ini jadi luber, jadi basah kita. Kalau bahasa orang Betawi tampias. Kena tampias. Tahu tampias? Cipratan tuh. Nah, itu kenapa?
Ketika Rasulullah sudah mulia, benar Rasulullah mulia. Kita disuruh salawat, tambahin kemuliaannya supaya kita juga jadi mulia, supaya kita tambah kemuliaannya. Ya, alhamdulillah seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah nggak butuh salawat kita, enggak. Cuman kita yang butuh. Ya. Karena salawat kita adalah mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah mulia kita, ya, kebahagiaan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan pada jamaah semua? Salawat yang seperti apa Ustaz yang dicontohkan oleh Rasulullah? Kadang-kadang kan banyak orang yang selawat tapi nggak ada tuntunannya, tidak ada dasar-dasar dalilnya Ustaz. Iya. Kadang-kadang kita salawat tapi nggak tahu artinya. Kita salawat nggak ada tuntunannya, takut latuk balu kata Ustaz. Itu gimana Ustaz? Salawat yang dicontohkan oleh Rasulullah, contoh yang seperti apa salawat-salawat yang itu agar kita itu benar-benar salawat yang sesuai dengan tuntunan dan dalil Ustaz. Iya. Jadi subhanallah. Jadi memang bagaimana sholawat itu ya bermacam-macam ya. Ya, yang penting bagaimana kita adalah memuji Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalkan dalam sholat juga kan kita bersholawat. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad, mau pakai Sayyidina silahkan. Ya, masing-masing punya dalil. Ya, masing-masing punya pemahaman silahkan. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian juga mau sholawat yang lain yang dijelaskan oleh para ulama silahkan, selama itu dari para ulama. Ya, kalau bukan dari para ulama jangan diikuti, jangan dibaca. Ya, yang penting adalah bagaimana kita memuji Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang penting adalah kita tahu artinya. Ya, terkadang kita sholawat timbang ngikutin doang. Ya, pakai musik atau pakai yang lainnya, ya, ngikutin doang, tapi kita nggak tahu maknanya. Ya, jangan sampai ya kita malah lagu-lagu Arab dibilang sholawat juga. Ya, mentang-mentang Arab, ya lagu-lagu Mesir kan Arab semua. Ya, orang kalau nggak tahu, ya itu lagu ya, Mesir itu. Ya dia bilang sholawat, kalau kata orang Indonesia itu sholawat, padahal itulah lagu karena dia tahunya bahasa Arab, kemudian dia nggak tahu artinya. Nah makanya kalau memang ada sholawat yang dijelaskan oleh para ulama kita, kalau memang itu benar, silahkan. Ya selama kita tahu artinya. Artinya kita jangan timbang ikut-ikut doang. Kalau kita tahu ini sholawat, ya supaya kita kalau bisa belajar maknanya, artinya apa sih? Ya sama seperti ini kan. Ya kita tahu, jadi tahu artinya, ya maknanya. Jadi sholawat itu ya minimal kan tadi kita Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya silahkan. Ketika sholat kan ditambah ya wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya wa ala ali Muhammad kama sholaita, ya kama barakta, seperti itu. Silahkan. Ya mau tambah panjangin bisa disebut juga itu sholawat Ibrahimiyah. Ya karena di dalamnya ada nama Nabi Ibrahim. Ya jadi seperti itu. Yang penting kita tahu maknanya. Ya jangan sampai ya sholawat dari mana aja kita nggak tahu asalnya, kemudian kita nggak tahu maknanya, itu berabe. Yang minimal kita tahu maknanya, kita pelajarin apa sih artinya. Ya makanya sebenarnya ketika ibu dengar ada maulid ya, maulid berjanji, ya ada maulid tiba, ya itu kan dari para ulama. Itu kan sirah, kisah yang Rasulullah SAW. Nah itu lebih bagus lagi sebenarnya itu dijelaskan, ya dijelaskan artinya apa, maknanya apa, ya supaya kita umat ini bisa paham. Ya, karena itu semuanya adalah sirah, jalan hidup, riwayat perjalanan hidup Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya terkadang kan kita nggak paham, cuman kalau kita paham, kita baca artinya memang luar biasa kisahnya. Ya perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah A'lam bishawab. Lagi Bu. Ya.
lebih utama. Ya. Jadi dua-duanya utama. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa sholawat, ya, atau kita nggak sempat baca Quran, kita sholat. Atau kita lagi banyak waktu, nggak apa-apa baca Al-Quran. Ya, dua-duanya utama. Selawat di jalanan bisa. Kemudian afdol zikr, ya. Zikir yang paling utama itu adalah baca Quran. Ya, baca Quran. Ya. Jadi kalau ditanya paling utama, sebenarnya semuanya utama. Ya. Terkadang kita ya nggak ngelakuin dua-duanya. Ya, padahal tadi adalah sebuah keutamaan, dua-duanya utama. Ya, tinggal kita mau pilih yang mana. Ya, kan gampang sholawat, kemudian memang terkadang baca Quran yang ada ribet. Ya, karena kita nggak bisa bacanya, kudu belajar. Ya, karena baca Quran itu nggak bisa sembarang. Kalau sholawat kan kita udah hafal. Lagi masak. Ya, lagi masak apa kan? Lagi nyuci. Ya, sambil sholawat. Kalau lagi masak sambil baca Quran kan ribet juga. Ngeliatin Quran yang ada angus tempel. Ya. Ya, kan geser ntar pada angus tuh. Ya, kan teri. Ya. Jadi kalau sambil sholawat jadi sedap makanannya. Ya. Betul ya, Bu? Ya, karena dibacain sholawat. Ya, jadi sedap. Ya, baik. Ada lagi? Kita cukupkan Ibu. Baik, terima kasih. Mohon maaf, mari kita tutup majelis kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salah khilaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu ajma'in wa lafikum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kajian Saibul Ibad kita. Mudah-mudahan kajian kita bermakna. Semoga Allah memberikan ilmu kita yang luas, kita diberikan kecerdasan, bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lanjut dengan sholat isya. Mari akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.